Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang hamba yang ibadahnya 500 tahun di bawah kaki gunung dengan fasilitas lengkap, buah-buahan yang selalu berbuah untuk bekal dia beribadah. Di dalam sujudnya, seorang hamba ini selalu meminta supaya dia mati dalam keadaan husnul khotimah, kemudian jasadnya utuh di dalam kubur, tidak dimakan oleh tanah. Singkat cerita, seorang hamba ini meninggal dalam keadaan sujud. Ketika di alam barzah, jasadnya pun utuh. Jasadnya utuh, tidak disentuh oleh tanah. Kemudian Allah berfirman di sana, wahai para malaikatku, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang hamba ini bilang, karena ibadahku. Allah berulang kali berfirman, mengulang firman-Nya, masukkanlah hambaku ini para malaikat ke dalam surga dengan rahmatku. Kemudian hamba ini bilang lagi, karena ibadahku ya Allah. Untuk yang ketiga kalinya, maka Allah berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam neraka. Mendengar hal tersebut, seorang hamba yang ibadahnya 500 tahun ini menangis sambil mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengakui rahmatnya. Makanya seorang hamba tidak boleh membanggakan ibadah. Kemudian Allah menyuruh malaikatnya membawa orang tersebut ke hadapan dan bertanya kepada orang tersebut, siapakah yang menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada? Engkau ya Allah, kata yang ahli ibadah ini. Kemudian siapakah yang memberimu fasilitas untuk menyembahku? Engkau ya Allah. Siapakah yang memberimu kesehatan dan kesempatan menyembahku? Engkau ya Allah. Maka Allah berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga. Jadi mendengar kisah tersebut, bahwa kita tidak boleh membangga-banggakan ibadah kita. Karena seorang masuk surga itu bukan karena ibadahnya, melainkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan kita yang ibadahnya cuman secuil saja atau tidak pernah mengerjakan ibadah? Jadi jangan kita berputus asa. Karena yang namanya rahmat Allah itu sangat besar. Seorang yang bermaksiat sekian ratus tahun, kemudian dia bertaubat, dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Intinya, jangan membanggakan ibadah kita. Mari kita kerjakan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah kita mengingat-ingat ibadah kita. Yang kita ingat itu adalah kesalahan, supaya kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita, supaya jangan membangga-banggakan ibadah kita. Jangan kita mengira ibadah kita yang memasukkan kita ke dalam surga. La yadkhulul jannata bisababin a'malihi illa birahmatillah. Jadi tidak seorang pun yang masuk ke dalam surga karena ibadahnya, melainkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.